Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan yang ada hubungannya dengan air bersih. Ya. Kira-kira pelajaran yang kemarin masih ingat? Masih ingat? Yaitu mengenai air bersih. Nah, di dalam kehidupan setiap manusia, makhluk hidup pada umumnya pasti membutuhkan yang namanya air. Siapa yang kira-kira tidak membutuhkan air dalam hidupnya? Dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada. Pasti semua membutuhkan. Termasuk apa? Hewan, tumbuhan, dan kita manusia ya. Semua membutuhkan air. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup. Kalau manusia semua makhluk hidup tidak membutuhkan air, ya pasti akan mati. Jadi intinya bahwa semua makhluk hidup tanpa terkecuali baik tumbuhan, hewan, dan manusia memerlukan atau membutuhkan yang namanya air. Nah, tidak semua air itu bermanfaat dengan baik ketika air itu kotor atau tidak bersih. Jadi untuk supaya kelangsungan hidup manusia atau tumbuhan itu berjalan dengan baik, khususnya manusia harus memerlukan air bersih. Bagaimana cara menjaga supaya air tetap bersih? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, bisa. Apa lagi? Coba. Supaya kita menjaga air yang bersih tidak tercemar, ya. Ciri-ciri air bersih apa? Coba. Ciri-ciri air bersih. Dengan salah satu contohnya. Tidak keruh. Nah, tidak keruh itu kalau air keruh berarti itu sudah positif tidak bersih karena warnanya udah berubah, ya. Ciri-ciri air bersih itu warnanya tidak berubah, artinya jernih, bening, ya, tidak berwarna, ya. Kalau air keruh itu sudah pasti tidak berbau, ya, tidak berbau. Nah, kedua, tidak berbau. Nah, pintar ya, tidak berbau. Terus apa lagi? Air yang bersih tidak berwarna, tidak berbau, tidak berwarna tadi keruh tadi loh, ya. Seharusnya bening, jernih, ya, tapi berubah warna gimana? Kalau itu kuning biasanya, bercampur. Nah, jadi jelas bahwa kita makhluk hidup membutuhkan yang namanya air bersih untuk apa? Kesehatan. Kalau kita minum sembarangan air, ya, tanpa memperhatikan kebersihan, ya, otomatis kita akan rugi dan kita akan mengalami sakit hati. Kalau udah sakit gimana? Kalau udah sakit ya tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah sakit. Yang namanya sakit. Jadi sangat penting bahwa air yang bersih itu harus kita tetap jaga, tetap kita terus jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tetap hidup sehat. Baik, kita lihat, coba kita lihat pada buku paket kalian, ya. Di dalam halaman 100 itu, ya, bahwa ada beberapa persyaratan air yang bersih itu, ya. Ada persyaratan baik secara fisik, secara kimia, ataupun mikrobiologi. Yang pertama, persyaratan air yang bersih secara fisik apa tuh? Tidak keruh, terus tidak berwarna, terus apa lagi?
tidak berasa apapun. Nah, ya. Tidak asin, artinya tawar, tidak berasa apapun ya. Tidak berbau. Dan suhunya 100 derajat. Oh iya. 10 sampai 25 derajat Celcius. Artinya sejuk, air yang sejuk. Terus kita meninggalkan endapan. Ya, biasanya kalau kita air butiran itu kita hidupkan keran terus masuk dalam ember, biasanya setelah di beberapa menit ya itu terlihat endapan. Biasanya warnanya putih. Nah itu adalah salah satu jenis kapur yang sangat berbahaya juga dalam tubuh kita. Ketika kita minum itu akan berpengaruh dalam kesehatan kita. Itu salah satu air yang tidak bersih. Yang berikutnya syarat kimia. Tadi kan syarat fisik, syarat kimia. Yaitu air tidak mengandung bahan kimia. Terus tidak mengandung zat-zat kimia. Cukup yodium. Yodium apa? Garam, minum garam ya. Punya zat yodiumnya. Terus derajat atau pH ya, derajat kesamaan antara 6,5 sampai 92. Terus yang ketiga syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman penyakit ya, seperti disentri, tipes dan kolera. Jadi kalau sudah mengandung mengandung kuman penyakit itu akan menyebabkan kita sakit perut, kolera, disentri ya. Pernah yang alami sakit perut? Ya. Itu akibat minuman kita, salah satu minuman kita yang tidak bersih, mengandung kuman penyakit. Kalau tidak direbus otomatis kita akan mengalami sakit karena kumannya masih hidup, kuman penyakitnya masih hidup, tidak mati karena tidak direbus. Air yang tidak direbus itu juga berbahaya ya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali bahwa dalam kehidupan kita ya, tentunya air itu sangat penting kalau dikaitkan dengan kebutuhan kita adalah kebutuhan pokok utama ya. Gimana kalau tidak ada air? Coba bayangkan. Bisa mencuci? Bisa. Bisa buang air? Ya bisa, tapi nggak bisa disiram ya. Dan terus apa lagi? Tidak bisa masak. Banyak keperluan ya, kegunaan atau fungsi air dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya bahwa air adalah kebutuhan pokok utama selain sandang, papan, pangan itu ya. Itu air juga sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, sangat mendukung, menentukan hidup dan matinya semua makhluk ya, termasuk saya, manusia, hewan dan tumbuhan. Tumbuhan pun kalau tidak ada air, tidak pernah disirami, apalagi musim kemarau, akan mati. Apalagi kita ya puasa saja, coba puasa 1 hari enggak minum ya, bagaimana ya? Lemes. Jadi sangat-sangat penting kegunaan atau fungsi atau manfaat air dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Nah, anak-anak sekalian, coba kamu jawab pertanyaan dalam buku paketnya. Halaman 104 ya, coba perhatikan 104. Coba dijawab ya.
Yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur minyak? Gimana? Bajunya tambah bersih atau gimana? Oh, karena bukan air tapi bercampur minyak. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar penyebab penyakit? Kita akan mengalami sakit, terutama sakit apa? Sakit perut. Ya. Kita akan mengalami sakit perut, disentri, diare, dan sebagainya. Terus berikutnya, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai, ya, yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Contohnya kalau di PT itu ya, itu ada limbah sawit, warnanya hitam, mengalir ke sungai, ya. Akibatnya apa ikan-ikan itu? Mati. Karena tercemar, air yang ada di sungai itu tercemar oleh limbah. Jadi pada akhirnya binatang ataupun ikan yang ada di sungai itu akan mati. Yang berikutnya, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan di atas? Ayo kita simpulkan, coba. Simpulkan bahwa air yang bersih itu sangat menguntungkan bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tapi air itu akan berdampak tidak baik, ya, akan merugikan, ya, bagi makhluk hidup ketika air itu akan tercemar oleh limbah atau tercemar dengan hal yang lain, ya, itu akan merugikan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa air yang bersih sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan bagi semua makhluk hidup tanpa terkecuali, terkhusus untuk kesehatan, ya, itu. Nah, kira-kira pada materi pembelajaran pada saat ini ada yang tidak ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan dipertanyakan, ditanyakan mengenai air bersih. Coba anak-anak, ada yang ditanyakan? Kalau mungkin tidak jelas dari pembahasan pembelajaran pada saat ini, silakan. Tidak ada? Tidak ada. Kelompok yang pria, yang laki-laki, silakan tanya. Nanti giliran yang cewek. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akan bersama-sama membuat gambar cerita. Coba lihat gambar cerita di bukumu itu, di lap karetmu. Dalam bukumu itu yang pertama itu halaman 97 itu apa kira-kira? Itu gambar apa itu? Gambar cerita apa? Ya, ini. Oke. Ini adalah suatu gambar apa? Anak-anak atau kalian ya, atau orang yang sedang menanam tanaman tumbuhan. Ya, di situ ditanam. Dan di situ ada salah satu anak atau orang yang membawa apa ini? Air untuk menyiram. Ya. Kalau tanaman hanya sekedar menanam pasti akan mati kalau nggak disiram. Ya. Oke, itu ya. Mungkin menjadi gambar ini bahwa intinya kita sangat membutuhkan air yang bersih. Ya, oke. Kita akhiri pembelajaran pada saat ini. Ya, kita akan teruskan untuk besok minggu berikutnya.
Oke, kita akan tutup dengan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.